Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali lewat media yang sama-sama kita cintai bersama. Pertanyaan pertama bicara soal apakah di sana ada kelompok garis keras selain daripada kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij adalah bukan satu-satunya kelompok garis keras. Di sana banyak kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dengan Khawarij. Seperti umpamanya orang-orang Syiah Rafidhah. Sebagaimana Khawarij juga mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membolehkan untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Dan menganggap bahwa para pelaku dosa besar dianggap kafir di dunia dan di akhirat dikekalkan. Maka ada kemiripan dengan firqah yang seperti ini, diantaranya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah juga sama, mereka mengkafirkan banyak kalangan para sahabat. Bahkan berani mengatakan setelah wafatnya Nabi SAW, yang tetap di atas keislaman itu cuma 7 orang, lebihnya kafir. Dan juga mereka memiliki akidah bolehnya memberontak kepada pemimpin yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan pemahamannya. Artinya dua kelompok ini sama-sama bahaya. Akan tapi perbedaannya, kalau Khawarij ini memang muncul ideologinya di zaman Nabi SAW dan melembaganya di zaman Ali radhiyallahu an. Ketika sebagian orang yang keluar dari jamaah Ali karena tidak setuju islahnya antara beliau dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, mulailah mereka membuat gerombolan di sebuah tempat di Kufah yang disebut dengan Haruri. Disitulah kemudian tercipta gerakan Khawarij sampai hari ini. Adapun orang-orang Syiah juga sama, muncul setelahnya. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian muncul gerakan Sabaiyah yang pada awalnya menuhankan Ali radhiyallahu an, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, berakhir dengan pembunuhan kepada Utsman dan begitu seterusnya, dan melakukan banyak pemberontakan di zaman setelah Yazid bin Muawiyah, dan sampai hari ini mereka eksis. Artinya banyak kelompok-kelompok garis keras ataupun kelompok-kelompok yang sudah dikafirkan para ulama, seperti kelompok Qadariyah yang dicetus oleh Ma'bad Al-Juhani. Para ulama mengkafirkan mereka karena kesesatan mereka melampau. Mereka berani mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa takdir itu adalah al-amrul unuf. Bahwa perkara itu Allah baru tahu setelah makhluk melakukannya. Dan tentu tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kecuali setelah terjadi. Allah itu Maha tahu yang telah, yang sedang, bahkan yang akan terjadi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, debatlah mereka orang-orang Qadariyah itu dengan ilmu Allah. Kalau mereka menetapkan, kalau tidak, kafirkan mereka. Di sana juga ada kelompok-kelompok yang lain seperti Murji'ah, yang mereka menganggap bahwa maksiat itu tidak memadaratkan keimanan sama sekali. Artinya kalau kita bicara tentang firaq dalam Islam terlampau banyak. Karena Nabi SAW juga sudah mengisyaratkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok.
Yang satu direct masuk surga, yang 72 terancam. Bukan masuk neraka mubasyarah, tidak, tapi terancam dengan neraka. Tentu dari 72 ini bertingkat-tingkat. Tetapi yang 72 ini tentu mereka masih pada dairatul Islam, artinya masih dalam lingkup Islam, tapi mereka adalah kelompok-kelompok sesat dalam Islam dan mereka terancam dengan neraka. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang berasal dari Bapak Devi di Kendari dengan pertanyaan, Ustaz mau tanya, kalau menuntut ilmu itu mulainya dari mana? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua tentang dari mana memulai seorang talabul ilmi menuntut ilmu. Tentu seorang pemula di dalam menuntut ilmu, yang harus Anda lakukan yang pertama adalah ikhlas an-niyah. Ikhlasun niyah. Harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidaklah dicari kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki ulul himmah, ketinggian semangat. Lihat para ulama dulu, bagaimana semangatnya mereka di dalam ilmu, sehingga mereka harus rihlah, safar, ke sana kemari, kurang tidur, lelah, capek. Tapi mereka merasakan kelezatan itu. Karena mereka tahu bahwa itulah satu-satunya jalan yang memudahkan mereka masuk dalam surga. Bahkan Imam Ahmad sampai keliling dunia 2 kali. Sampai mampu mengumpulkan musnad Imam Ahmad. Imam Bukhari sampai 1000 guru lebih. Dan imam-imam yang lainnya. Jadi penuntut ilmu itu harus punya ulul himmah. Betul-betul punya keinginan yang kuat. Ingin meraih ilmu itu. Karena Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, tidak mungkin ilmu itu didapat dengan istirahatnya badan. Artinya harus bergerak. Dan ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Harus didatangi, bukan datang sendiri. Kemudian yang ketiga, harus memilih teman-teman yang baik. Suhbatul akhir. Harus memilih teman-teman yang baik karena bagaimanapun kalau Anda baru belajar dan mendapatkan teman yang rajin ke majelis ta'lim, memiliki pengetahuan soal agama, Anda bisa bertanya. Anda bisa minta nasihatnya sehingga membuat semangat bagi Anda untuk tidak mudah futur, tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu. Kemudian juga jangan lupa diiringi dengan ibadah-ibadah. Dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang terpenting bagi Anda para pemula adalah belajarlah kitab-kitab yang merupakan ta'silul ilmi. Artinya pondasi-pondasi sebelum membangun sebuah ilmu. Seperti Anda bangun rumah, tentu tidak mungkin langsung memasang bata. Pondasinya dulu. Dan yang dimaksud pondasi dalam ilmu tentu adalah ilmu ta'sil. Seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof. Kemudian juga usul fiqh, qawaid al-fiqhiyah, mustalahul hadis. Intinya yang berkaitan dengan ta'sil. Kalaupun kemudian sudah beranjak belajar kitab tauhid ataupun kitab fikih atau kitab hadis, maka carilah kitab-kitab yang mudah dulu. Yang mudah dulu Anda pelajari, kemudian meningkat ke yang berat sedikit, kemudian meningkat lagi ke yang berat sedikit, dan begitu seterusnya. Dan hendaklah fokus kepada satu jurusan. Karena ada istilah para ulama, man akhadal jumlah faqadal jumlah. Barang siapa yang memborong semua ilmu, maka akan hilang dari dia juga semua ilmu. Pamannya dia ingin menguasai semua fununun ilmu. Dalam satu hari itu dia belajar fikih, mustalah, nahwu, semualah dia borong.
tauhid, akidah gitu ya. Maka ambil jurusan supaya mudah dulu. Umpamanya Anda ingin belajar Quran, ya Quran dulu sampai selesai. Biar mudah gitu ya, biar jelas tujuannya. Kecuali mungkin orang yang sudah mutabahir fil ilmi, memang dia sudah memiliki ilmu taksil, sudah kuat di bahasa Arabnya, di usul fikihnya, di mustalah hadisnya. Ya mungkin dia bisa belajar ini dan itu. Tapi bagi pemula itu sebaiknya carilah pelajaran-pelajaran yang mudah Anda kuasai, baru kemudian meningkat dan begitu seterusnya. Kemudian juga jangan lupa hiasi thalabul ilmi itu dengan akhlak. Itulah yang membedakan Anda dengan para orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu itu adalah akhlak. Makanya sering saya katakan bahwa akhlak bagi para penuntut ilmu itu 2/3 dan ilmu itu 1/3. Abdullah ibn Mubarak, seorang alim ulama tabi'in, dia mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan." Aku belajar adab itu 30 tahun. Dan aku belajar ilmu itu cuma 20 tahun saja. Bahkan ibunya Imam Malik mengatakan kepada Imam Malik kecil, ketika menyuruh untuk belajar kepada Rabi'atul Ra'i, apa kata ibunya? Ya Malik, ta'allamal adaba qabla al-ilmi. Wahai Malik, belajarlah adab kepada Rabi'atul Ra'i sebelum kau ambil ilmunya. Jadi seorang talabul ilmi harus at-tahalli bil akhlak, memiliki akhlak yang baik. Kemudian juga berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu sama dengan harta. Sebagaimana harta itu rizki yang Allah rizkikan kepada siapa yang dikehendaki, maka begitu juga ilmu adalah rizki yang Allah rizkikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka banyak-banyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi telah kita dengarkan jawaban dari Ustaz, dan kali ini kita kembali akan melanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, yang kali ini berasal dari Bapak Rifai di Batu Ampar, dengan pertanyaan, apakah seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya adalah termasuk jihad fisabilillah, dan apakah jika dia mengalami kecelakaan sampai meninggal termasuk mati syahid? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang mencari nafkah termasuk jihad? Dan apakah kalau dia meninggal saat mencari nafkah untuk keluarga termasuk syahid? Iya. Tidak dilakukan lagi bahwa seorang kepala rumah tangga, apabila dia keluar dari rumahnya, dia membaca basmalah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berniat mencari rizki yang baik. Dia tidak mencari rizki yang haram. Betul-betul dia ingin mengais rizki yang halal dan ingin memberi makan keluarganya yang halal. Ini adalah bagian jihad. Tapi tentu jihad secara umum. Karena kalau yang dimaksud jihad secara khusus, artinya hanya jihad-jihad ketika Anda melawan musuh-musuh orang-orang kafir berdasarkan dhawabit-dhawabitnya, kaedah-kaedahnya, maka itu disebut jihad fi sabilillah. Tapi kalau yang dimaksud jihad di sini artinya jihad secara umum, maka masuk Anda sedang berjihad. Kemudian Allah takdirkan meninggal, mungkin dalam perjalanan dari rumah ke tempat pekerjaan, atau di tempat pekerjaan Anda kepleset atau tertimpa sesuatu, atau mungkin sakit akhirnya meninggal. Apakah dikatakan syahid? Tidak. Ya. Tidak dikatakan syahid. Tetapi kita katakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang baik kepada dia. Husnul khatimah. Karena dia sedang bekerja dalam rangka ibadah untuk menghidupi keluarganya. Karena orang-orang yang mati syahid itu sudah jelas siapa mereka, gitu ya. Seperti orang-orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla saat perang, itu jelas syahid fi dunya wal akhirah. Kemudian juga ada
Dikatakan syahid orang yang tenggelam, orang yang terkena reruntuhan, orang yang terkena penyakit kolera, orang yang seorang ibu ketika melahirkan dia meninggal dan begitu seterusnya. Sudah jelas nasnya. Tetapi orang yang mencari rezeki untuk keluarganya, ya mungkin dia dikatakan jihad secara umum. Apakah dikatakan mati syahid? Ya tidak. Tetapi kita berharap orang yang sedang bekerja karena dia juga niatnya ibadah untuk memenuhi keluarganya, ya mudah-mudahan kematiannya adalah diberikan kematian terbaik untuk dia. Wallahu a'lam. Baik, demikian telah kita dengarkan jawaban yang untuk pertanyaan yang ketiga, dan kali ini pada Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih akan mempersilahkan untuk dikirimkan ke nomor WhatsApp kami 081 803 106 106 untuk pertanyaan khusus ATKJ via WhatsApp. Kita akan bacakan dengan pertanyaan yang keempat, berasal dari Bapak Supri di Jakarta. Dengan pertanyaan, setiap saat kita selalu berpikir bahwa kita akan diazab oleh Allah karena kesalahan-kesalahan kita, dan selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak? Apakah pemikiran yang demikian baik atau tidak baik untuk seorang? Iya, alhamdulillah. Taib. Tentang hukum senantiasa mengingat dosa-dosanya, apakah juga bisa menggugurkan dosa-dosanya? Kemudian apakah pemikiran seperti ini dibenarkan? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa Anda harus yakin dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sebutkan hadis qudsi, dan hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Kalimat seperti ini adalah kalimat yang menakutkan. Kalau saya contohkan seperti ini, ada seorang orang tua yang punya anak. Anaknya ini berbuat jahat terus siang malam kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengatakan, "Wahai anakku, engkau ini selalu mencaci maki ibumu siang dan malam." Tentu ada suatu ketika orang tua itu pasti akan mengalami kejenuhan, akan mengalami sakit hati, dan akan membalasnya. Karena tidak mungkin orang itu sabar terus, pasti ada tingkat di mana orang itu hilang kesabarannya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hambaku, kalian ini selalu berlaku dosa siang dan malam." Kalimat ini menakutkan karena setelahnya harusnya Allah pasti menghukum kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan hadisnya, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Tapi aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Allah mengakui dosanya, Allah pula yang mengampuni dosanya. Luar biasa kita punya Tuhan. Artinya di sini bahwa seseorang memikirkan dosa atau terlampau memikirkan dosa itu sebuah kebaikan. Karena dengan mengingat dosa, dia akan semakin semangat untuk bertobat. Berazam untuk tidak kembali melakukan dosa dengan dosa yang sama yang pernah dia lakukan. Tapi kalau seandainya kemudian dengan terlampau banyak memikirkan dosa, akhirnya Anda sampai putus asa, ini yang jadi permasalahan. Karena putus asa dari rahmat Allah itu satu di antara sekian kabairul dzunub. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair bahwa di antara dosa dari dosa-dosa besar adalah al-qunut min rahmatillah. Seseorang merasa putus asa dari rahmat Allah karena dosa yang terlampau banyak dia lakukan sehingga dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Maka saran saya, sebaiknya tidak perlu Anda pikirkan seberapa dosa yang pernah Anda lakukan.
Karena tidak mungkin juga Anda mampu menghitungnya. Karena manusia itu mudah dilupakan dari dosa. Maka kewajiban Anda adalah senantiasa memperbaiki diri. Sebagaimana Nabi mencontohkan setiap sehari beliau beristighfar lebih daripada 100 kali. Lakukan perbanyak istighfar. Kemudian mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cobalah Anda lakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang sudah Anda lakukan. Dahulu ada orang datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Wahai Abdullah ibn Abbas, aku meminang seorang wanita, tapi wanita itu menolak pinanganku." Tiba-tiba datang orang lain meminang wanita itu, tiba-tiba dia menerimanya. Sakit hatilah diriku, kubunuh wanita itu. Apakah ada tobat bagiku karena saya sudah membunuh wanita itu? Abdullah ibn Abbas bertanya kepada orang ini, "Ahayyun walidaik?" Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Pertanyaan ini, ketika itu ada salah satu murid Abdullah ibn Abbas, tidak salah Atha atau siapa, menyanggah perkataan Abdullah ibn Abbas dan mengatakan, "Ya ibn Abbas, orang ini bertanya." Tentu setelah orang ini pergi, orang ini bertanya, dia membunuh. Artinya dia tanya soal bagaimana cara taubat. Kenapa kau tanya pula balik, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Coba jelaskan apa maksudmu. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Demi Allah, di mataku tidak ada amalan yang jauh lebih istimewa dibandingkan birrul walidain." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Boleh jadi dengan birrul walidain dia kepada orang tuanya bisa menghapuskan dosa pembunuhannya. Artinya bahwa teruslah berbuat baik. Karena seseorang itu tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Akhir kehidupannya seperti kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Makanya ibrah itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Ada satu kisah yang menarik. Seorang dai Maroko, seorang dai dari Maroko, dari Maghrib sana, dimimpikan berjumpa dengan Nabi SAW. Dan mimpinya 3 hari berturut-turut. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai fulan, datanglah kau ke Mekah umroh sana. Dan temuilah fulan, ibn fulan, ibn fulan. Ajak dia umroh." Akhirnya kemudian, karena 3 hari berturut-turut mimpinya sama, penasaranlah. Berangkatlah dia dari Maroko sampai ke Mekah. Dia pun umroh. Kemudian selesai umroh, dia coba bertanya-tanya kepada kawan-kawan dai, sesama dai di kota Mekah. Kenal nggak orang yang bernama ini. Sebagaimana yang dihafal dalam mimpinya. Yang namanya mencari orang tanpa alamat tentu susah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan setelah kemudian dia mencoba bertanya kepada, mungkin bahasa kita disduk gitu ya, tempat data-data manusia. Ditemukanlah nama yang sama seperti yang dimimpikannya. Berangkatlah ke tempat orang tersebut. Dia kira bayangan dia orang ini orang alim, orang abid, janggutnya panjang, jubahnya, pokoknya disangkanya orang alim. Ya. Karena tidak mungkin Nabi berpesan, ajaklah orang ini untuk umrah kecuali orang baik. Ketika ketemu rupanya, orang itu orang jahat. Bahkan ketika berjumpa, orang itu ketakutan dan mengatakan, "Siapa Anda?" Dia mengatakan, "Saya laki-laki dari Maghrib. Saya seorang dai, seorang ustaz. Dan saya bermimpi bahwa Rasul menitipkan pesan untuk mengajak kamu untuk umrah." Kemudian orang mengatakan, "Ini kadzabta, kau dusta." Dia mengatakan, "Demi Allah, aku baru selesai umrah. Tidak mungkin aku berdusta." Dibujuk. Akhirnya kemudian dia pun mau pergi. Berangkatlah orang ini dengan sang dai dari Maroko ini. Setelah sampai di Mikot, kemudian mandi, kemudian berwudu, kemudian pakai kain ihram, kemudian bertalbiyah sampai ke Mekah. Ketika dia melihat Ka'bah orang ini, tiba-tiba menangis. Kemudian dia mengatakan kepada sang dai, "Silahkan kau tuaf duluan, aku ingin sholat 2 rakaat. Akhirnya kemudian dia sholat 2 rakaat, 1 rakaat khusyuk, rakaat kedua ketika sedang sujud,
Rupanya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Sampai seorang dai dari Maroko ini kaget gitu ya. Dan sangat takjub. Karena dia sudah mandi, sudah wudhu, pakai kain ihram, kemudian sholat menghadap Ka'bah lagi. Dia mati dalam kondisi sholat. Sementara, belum tentu aku bisa seperti dia. Kemudian dia coba mencari berita kepada istrinya. Apa amalan yang ia lakukan? Rupanya istrinya bercerita bahwa suami saya pernah bersumpah dalam hidupnya ketika punya tetangga seorang janda yang meninggal suaminya dan punya anak yatim. Dia pernah mengatakan, demi Allah, kalau aku punya pekerjaan dan aku punya penghasilan, maka hasilku akan kubagi dua. Separuhnya untuk janda miskin dan anak yatim tersebut, dan separuhnya untuk menghidupi anak dan istriku. Akhirnya betul, dan terus seperti itu dia lakukan sampai dia meninggal. Subhanallah. Artinya bahwa kisah ini, kisah nyata. Orang masuk surga itu dengan banyak cara. Tidak mesti satu cara. Terkadang perkara-perkara remeh itulah yang menjadikan Anda masuk surga. Terkadang perkara-perkara yang Anda anggap besar, ternyata tidak seujung kukunya. Karena mungkin Anda lakukan dengan ria. Maka saya nasihatkan kepada Anda, tidak perlu Anda ingat dosa. Ingat dosa penting. Tapi kalau teringat terus, akhirnya Anda futur. Kemudian takut mati, takut disiksa, takut neraka, takut ini, takut itu. Akhirnya sampai berujung kepada kunut. Ya, kunut itu artinya Anda putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini yang jadi masalah. Betapa banyak orang-orang yang takut mati akhirnya stressing kemudian malas ibadah. Tapi kalau seandainya takut dosa itu justru membawa Anda semangat untuk beribadah, semangat untuk tobat, semangat untuk memperbaiki hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Kita masih bersama di program Mati Haji, dan kali ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang berasal dari Ibu Yudida di Bukit Tinggi dengan pertanyaan, ada pernikahan yang terjadi atas kesepakatan orang tua kedua belah pihak tanpa berunding lagi dengan anak yang mau dinikahkan. Bagaimana dengan yang demikian, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya orang tua menikahkan anak gadisnya dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari anak gadisnya? Kemudian terjadilah pernikahan. Ya, alhamdulillah. Pertama saya nasihatkan kepada orang tua. Tidak boleh Anda berlaku semena-mena dengan anak Anda, walaupun itu anak Anda. Dan hasil jerih payah Anda. Anda tidak berhak. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah meminta izin, berdiskusi, berikan waktu yang cukup untuk anak Anda bujuk. Sampai kemudian dia redha dan rela dan siap menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru yasta'dhinuha abuha fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Kata Nabi SAW, seorang janda lebih berhak atas dirinya. Dia tidak perlu izin sama orang tuanya, cukup minta jadi walinya saja. Tetapi seorang perawan maka ayahnya harus meminta persetujuannya. Ayahnya harus minta persetujuan anaknya, dipanggil anaknya. Nah, ayah punya jodoh yang bagus, yang soleh, yang mapan. Insya Allah cocok, sekufu dengan kamu. Kalau anak itu diam, berarti itulah izinnya. Karena Nabi SAW mengatakan seorang gadis, kalau dia diam itulah izinnya. Artinya dia suka. Ya kan? Ya sudah, kalau memang dia diam, berarti Anda sudah melaksanakan kewajiban Rasul. Kata Nabi SAW bahwa Anda harus meminta izinnya. Dan idnuha sumatuha. Izinnya adalah diamnya dia. Apalagi dia bicara, mau. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur, tiba-tiba Anda bekerja sama dengan calon
besan Anda, kemudian langsung tiba-tiba memberitahu, nah ayo sekarang kita ke kantor gua menikah, ya, maka ulama mengatakan tidak sah pernikahannya, tidak sah. Apalagi anak ini di bawah tekanan, tidak sah pernikahannya. Itu menurut ulama fikih seperti itu. Dan kalau terjadi pernikahan, seorang suami yang menikahinya tidak boleh menggaulinya sampai mendapatkan kerelaannya. Kecuali kalau sudah menikah kemudian dia merelakan dirinya. Ya, mungkin dia kasihan dengan orang tuanya. Dia redha, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dianggap sah. Tapi kalau seandainya sudah terjadi akad nikah, anaknya pula tak mau, maka dianggap batal nikahnya. Maka saya katakan, bertakwalah wahai orang tua, jangan melakukan hal yang demikian kepada anak Anda. Wallahu a'lam. Kita akan meneruskan dengan pertanyaan berikutnya yang berasal dari Amran di Batam dengan pertanyaan, apakah berdoa di depan Ka'bah adalah tempat yang mustajab? Apakah semua tempat di Makkah adalah tempat yang mustajab atau hanya di sekitar Ka'bah saja? Ya, alhamdulillah. Apakah tempat-tempat mustajab yang terdapat di negeri Mekah itu hanya di sekitar Ka'bah ataukah ada tempat-tempat yang lainnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'du. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dilemahkan para ulama, tetapi bikathrati turukihi, dengan banyaknya jalan, sebagian ulama menganggap ini hasan li ghairi. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabus sama wa yustajabu du'a fi arba'ati mawatin. Jadi pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan diijabah di 4 tempat di Mekah. Salah satunya, kata Nabi SAW, inda ru'yatil Ka'bah, ketika Anda melihat Ka'bah. Ya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, maksud melihat Ka'bah di sini, ada yang mengatakan pertama kali Anda melihat Ka'bah. Jadi masuk ke Mekah, melihat Ka'bah, disitulah Anda berdoa. Tapi ada juga, kata beliau, maksud kalimat inda ru'yatil Ka'bah di sini artinya mencakup Anda masuk ke Mekah, ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram, kemudian Anda terus memandang. Kapanpun Anda memandang, ketika Anda mungkin duduk-duduk di sekitar Ka'bah dan Anda memandang Ka'bah, kapanpun Anda memandang, maka ketika itu Anda berdoa, itulah waktu mustajab. Tidak harus ketika pertama kali memandang, tidak. Bahkan kapanpun Anda memandang, ketika duduk Anda pandang, habis sholat Anda pandang, dan begitu seterusnya, maka itu pun termasuk mustajab doa. Itu menurut Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Tapi apakah kemudian doa ini mustajab hanya di sekitar Ka'bah? Tidak. Banyak riwayat seperti di tempat lempar jumrah, ya, pada hari tasyrik, kemudian juga doa di dalam Ka'bah dan juga di dalam Hijr, ya. Kemudian juga doa antara Safa dan juga Marwah saat umrah ataupun haji, atau ketika juga doa di Masy'aril Haram saat Yaumun Nahr, ya kan. Kemudian juga di Arafah, ya, di Arafah bagi jemaah haji, bahkan itu doa yang paling luar biasa di Arafah, karena penentuan haji itu di Arafah. Maka itu pun termasuk juga tempat-tempat di mana seseorang itu akan mustajab doa. Ada juga di Multazam. Multazam itu maksudnya antara Hajar Aswad dan rukun yang lainnya. Itu antara Hajar Aswad, itu Multazam. Maka itu juga dikatakan mustajab doa. Wallahu alam, ya, tentang masalah ini Anda bisa baca-baca lagi di referensi yang lain tentang masalah tempat-tempat yang mustajab doa. Dan kita akan kembali melanjutkan dengan pertanyaan yang berasal dari pertanyaan itu, dengan pertanyaan, bagaimana hukumnya mencintai, mengagungkan ulama secara berlebihan
sehingga apa yang salah pada ulama tersebut tidak benar. Bukankah ada hadis, cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya, boleh jadi satu hari dia menjadi orang yang kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi satu hari dia menjadi orang yang paling kau cintai. Iya, alhamdulillah. Tentang masalah hadis ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna dan begitu seterusnya tadi yang dibacakan. Hadis itu memang bentuknya perintah, ahbib, cintai. Tetapi perintah ini tidak sampai ke level wajib atau tidak sampai ke level sunnah kata ulama. Dalam hadis ini kalimat ahbib habibaka, cintailah kekasihmu. Walaupun dalam kaidah fikih memang al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Kecuali ada qarinah yang memalingkan dia menjadi sunnah. Tapi khusus dalam hadis ini tidak sampai ke level wajib atau sunnah. Ini hanya irsyad saja. Hanya irsyad. Ya, irsyad itu ya semacam anjuran saja. Bahwa seseorang itu tidak boleh berlebihan mencintai orang. Dan tidak boleh pula membenci berlebihan kepada orang. Karena hati manusia itu bisa berbolak-balik. Terkadang awalnya cinta jadi benci, terkadang awalnya benci pula jadi cinta. Tetapi mencintai para ulama. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat bagus sekali. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Uhibbus salihin wa lastu minhum. Wa arju an anala bihimus syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'un fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang yang saleh, walaupun aku bukan termasuk mereka. Dan aku membenci orang-orang yang perniagaannya di atas kemaksiatan, walaupun aku sama dalam barang perniagaan itu. Lihat kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Aku sangat suka dengan orang-orang saleh, dengan para ulama. Padahal aku bukan mereka. Lihat tawadhunya Imam Syafi'i. Makanya ketika Imam Syafi'i melantunkan syair ini, dijawab oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Tuhibbus salihin wa anta minhum. Rafiqul qaumi yalhaqu bil jama'ah wa taqrahu man bida'atuhul ma'asi hamaqallahu man min tilkal bida'ah. Kata Imam Ahmad, engkau mencintai orang soleh, padahal engkau termasuk orang soleh. Sahabat dekat kaum tersebut, yakni orang-orang soleh, akan menyusul jamaah itu. Dan engkau membenci orang-orang yang perniagaannya di atas kemaksiatan, semoga Allah menjauhkan kamu dari barang perniagaan tersebut. Subhanallah. Ini saling menyaut syair ya, bahasa kitanya mungkin berbalas pantun begitu ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, aku suka dengan orang-orang soleh, padahal aku bukan, kata Imam Ahmad. Bahkan engkau mencintai orang soleh, dan kau juga orang soleh. Ya, artinya begini. Bagi orang-orang yang belum sampai kepada tingkatan muallim, pengajar agama, ustadz atau da'i gitu ya, maka jadilah seorang pelajar. Kalau Anda bukan pengajar, jadilah seorang pelajar. Kalau Anda tidak bisa mengajar dan Anda bukan seorang pelajar, maka cintai mereka dan jangan membenci mereka. Cintai para pengajar, para ustadz, para da'i, para guru, tuan guru dan begitu seterusnya. Karena hanya dengan itulah kita meletakkan loyalitas kepada siapa kita hidup. Daripada Anda mencintai para artis, selebritis yang tidak jelas. Ataupun mungkin para pemain bola yang jelas-jelas kafir. Maka Anda mencintai orang-orang saleh, mulai mencintai Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bukankah Nabi yang mengatakan kepada Arab Badui saat bertanya soal kiamat? Kemudian Rasul mengatakan, anta ma'an man ahbabta, engkau bersama idolamu. Siapa idolamu? Kalau idola kita Fir'aun, ya kita bersama Fir'aun. Kalau idola kita Qarun, bersama Qarun. Tapi kalau idola kita Rasulullah, para sahabat, para ulama, insya Allah persis seperti Imam Syafi'i,
uhibbus salihina walastu minhum. Aku sangat mencintai orang-orang saleh, padahal aku bukan bagian daripada orang-orang saleh. Kata Imam Ahmad, tuhibbus salihin wa anta minhum. Bahkan kau mencintai orang saleh dan engkau termasuk orang saleh. Tapi tentu mencintai orang-orang saleh, para alim ulama, tidak boleh kita ini mencintai mereka melebihi kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang sampai gulu terhadap orang-orang saleh, ya kan? Tidak boleh sambil mencium, meminum bekas cucian telapak kaki dia gitu kan. Sambil kemudian sujud, merangkak gitu ya. Itu berlebihan, tidak boleh. Ya, karena sebab terjadinya kesyirikan orang dulu pun dalam kitab Tauhid itu bahwa sebab kesyirikan itu al-ghuluwu fis shalih, terkadang dikarenakan berlebihan mencintai orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Baik, kita akan membacakan satu pertanyaan yang terakhir yang berasal dari Ibu Dery di Batam dengan pertanyaan, kita dilarang makan dan minum dengan alat makan dari emas. Lalu bagaimana dengan makan minum menggunakan barang warna keemasan seperti sentuhan warna emas, namun bukan emas sehingga oleh orang lain dikira itu emas? Apakah hal itu termasuk mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Ya, alhamdulillah. Larangan menggunakan bejana emas itu terang dalam hadis Nabi SAW. Bukan hanya emas saja, termasuk juga perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum atau makan di bejana-bejana emas dan perak. Artinya ada dua jenis bahan tidak boleh digunakan untuk itu, emas dan perak. Adapun selain ini mau warna apa saja silakan. Mau warna kuning, mau warna silver, mau warna merah, terserah. Ya, selama zatnya itu bukan emas dan perak. Ya. Dan tidak mengolok-olok. Tapi kalau seandainya Anda pakai emas, tapi bukan emas kuning, bawahnya emas kan ada dua, ada emas putih, tetap tidak boleh namanya emas, walaupun putih. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, daripada Anda gunakan uang Anda membeli bejana-bejana emas itu yang terkadang dipakai hanya 1 hari 3 kali. Ya, kadang menjadi kesombongan. Maka sebaiknya diberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian disedekahkan kepada pembangunan masjid, sarana-sarana dakwah, kemudian madrasah-madrasah, dan begitu seterusnya. Itu jauh lebih baik dan berpahala dibandingkan Anda kemudian membeli barang-barang seperti itu yang tidak ada manfaat di dunia, bahkan menjadi adab di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkur.